Halo, Assalamualaikum. Calon sarjana. Sehat ya semua? Seperti janji kita melalui Instagram, hari ini kita akan melakukan live dengan salah seorang penulis buku Metode Karya Ilmiah, Ibu Adip Sofia. Ibu Adip ini sudah menulis tentang buku penulisan karya ilmiah dan beberapa buku lain. Beliau juga merupakan salah satu pengajar ya di CTSD, di mana memberikan pelatihan-pelatihan termasuk penulisan dan lain sebagainya. Oke, kita undang ya Bu Adip. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum Bu Adip. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Bu Adip? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Seperti biasa tetap cantik, charming. Pokoknya keren banget lah. Iya, Bu Adip, hari ini yang udah bersama kita ada 62 nih, 63 dan masih naik terus. Alhamdulillah. Hari ini kan kita akan membahas buku Ibu nih yang fenomenal nih. Kebalik. Metode penulisan karya ilmiah. Bu, tadi saya sudah memperkenalkan Ibu, profil Bu Adip. Iya, kita langsung yuk Bu yuk. Mungkin kita mulai dari anak-anak ini kan suka bingung Bu. Ketika menulis untuk judul, sebenarnya yang harus ada di dalam judul itu kalimat apa aja, Bu? Kadang-kadang judul ya. Betul, kadang-kadang malah unit analisisnya tidak terbaca di judul. Gimana, Bu? Ya. Jadi sebetulnya yang harus dipahami, Mbak, judul itu abstraksi tertinggi dari sebuah teks. Teorinya gitu. Wah, ini teori dulu ya. Intinya sekali orang lirik sama judul kita ya, sekali orang lirik sama judul kita, itu tuh kelihatan gitu. Oh, mbaknya ini atau masnya ini neliti ini di sini pakai pisau ini, ya. Jadi sekali orang lirik pada judul kita tuh ngerti masalahnya tuh di mana. Harusnya terbaca. Baca masalahnya apa, masalah itu ada di mana, dan bisa didekati dengan cara apa. Jadi berbagai perguruan tinggi biasanya mensyaratkan ada 3 itu. Jadi misalnya meneliti masalah apa ya yang terbayang di situ, jangan masalah yang biasa-biasa saja, tapi ada sesuatu yang mau dicari, ya misalnya diskriminasi atau dominasi, ya atau hal-hal lain yang kemudian menimbulkan orang memahami, oh itu ada masalah di sana. Baru kemudian di belakangnya masalah itu ada di mana, komunitas apa, lembaga apa, film apa, buku apa, ya website apa, nah itu materialnya di belakang. Baru kemudian di bawahnya diberi catatan, ini didekati dengan cara apa. Jadi sekali lirik orang bisa lihat kayak gitu. Oke, jadi harusnya di judul itu sudah terbaca. Apa sih yang mau kamu teliti di situ, calon sarjana? Oke, jadi begitu orang baca, langsung klik, oh dia mau neliti A, dia mau neliti B. Oke. Kemudian Bu Adip, yang sering menjadi masalah mahasiswa ini juga plagiarisme. Kira-kira kiat dari Bu Adip untuk menghindari plagiarisme itu apa, Bu? Iya. 1, hindari M. Hindari males aja, iya. Karena sebetulnya ya yang namanya era seperti ini ya, teknologi informasi begitu dahsyat, begitu deras masuk ke kita ya. Kan gampang banget tuh kita mengambil pemikiran-pemikiran dari referensi-referensi, tinggal kemudian kita parafrasekan atau kita kutip apa adanya, lalu kita tulis di bawahnya berupa catatan kaki atau catatan tubuh sesuai dengan peraturan di lembaganya masing-masing. Jangan malas, itu aja sih. Kemudian yang kedua, jangan ingin disebut wow gitu ya. Kan cuman itu sebetulnya, antara malas dan ingin disebut wow aja gitu. Kalau misalnya dia menuliskan sesuatu dalam paragraf gitu kan, terus orang membacanya lalu wow pinter banget nih pemikirannya, padahal itu pemikiran orang lain tapi tidak ditulis di dalam catatan kaki atau catatan tubuh. Jadi sebetulnya prinsipnya bagaimana menghilangkan 2 itu aja, M sama W, 2 hal yang terbalik. Hilangkan M dan hilangkan W, tuh calon sarjana. Hilangkan males dan hilangkan W tadi apa Bu? Tadi Bu, M dan W? Keinginan untuk wow ya, dibilang wow ya. Jadi dibilang males dan wow, itu tolonglah dihindari. Jadi
Nah, dan jangan lupa cantumkan sumber ya Bu ya. Betul. Banyak masalah lainnya, Nah tuh, Mbak. Bu ada yang komen Bu, jangan malas guys Oh, revisiannya. Ah, ini revisi iya, ini juga betul. jadi penyakit ya Bu Adip ya. Karena kan orang nggak suka dikritik. Padahal dosen masih selalu ngeritik tuh. Coba, habis dari seminar masih dikasih masukan ya. Begitu bimbingan, kasih masukan lagi. Begitu nanti siap munakosa atau siap pendadaran ya, ujian skripsi, di situ kasih masukan lagi, revisi terus sampai kapan ini ya? Sampai yudisium ya. Baru itu bisa dilakukan fiksasinya. Bu Adip, kalau untuk anak Hmm. bimbingan Bu Adip yang paling cenderung menjadi masalah mereka tuh apa Bu? Satu ya, masalah nih. Masalahnya adalah tidak menemukan masalah. Nah, tuh Ah, Mbak itu Niken. dah. Masalahnya tidak menemukan masalah. Itu kalau udah Iya. nggak ketemu itu, nggak bisa lanjut mereka tuh, Bu. Biasanya seringnya mereka ini terpaku pada kadang-kadang ada yang terpaku pada pisaunya setelah mereka baca buku-buku apa misalnya datang ke tempat saya, Bu, saya mau melakukan penelitian semiotika misalnya gitu. Habis baca buku apa? Habis baca buku Roland Barthes. Caranya gini. Sudah tahu caranya tapi belum tahu apa yang mau diteliti. Jadi wow dulu sama Iya, pisaunya. Ya, kemudian iya. ada juga yang wow dulu sama objek materialnya. Wow dulu misalnya, kok saya sering banget baca ini ya Bu, laman ini ya atau website ini ya. Websitenya tuh kayaknya cenderung keras nih saya ikuti Bu. Saya ingin meneliti ini misalnya ya. Nah, tapi nggak tahu bagian apanya yang mau diteliti, cuma tahu websitenya. Jadi dia kalau tadi kita bicara 3 ya di dalam judul ya, masalahnya apa, masalah itu ada Mm-mm. di mana, didekati dengan cara apa. Nah, seringkali yang masalah ini dilompati udah tahu dulu materinya di mana. Jadi saya meneliti website ini atau saya ingin meneliti lagu ini atau saya ingin meneliti buku ini kan udah tahu. Tapi masalahnya di mana nggak tahu. Ya, bahkan kadang-kadang sudah ke pisaunya ya. Saya kagum banget sama tokoh ini, saya akan menggunakan teorinya dia. Sudah. Jadi nggak takut Betul, Bu. mau diteliti. Padahal sebetulnya penelitian itu terjadi ketika ada masalah. Nah, masalah itu apa? Oh, mm-mm. Dan juga Mbak Niken. Tuh calon sarjana meneliti dengan dimulai dengan adanya masalah. Masalah apa sih yang mau Masalahnya. kalian teliti sebenarnya? Tuh Bu ada komen Bu dari Mas Izul. Ibu Adip Apa? mewakili suara hati mahasiswa. Woi, Oh gitu. Emang berarti suara hatinya apa apa? yang Bu Adip tadi kemukakan semua menjadi masalah mereka berarti. Susah Iya, mencari iya. rumusan masalah, kemudian plagiarisme, lalu sulit menentukan judul dan lain sebagainya. Lalu apalagi nih? Wah, Sebetulnya yang sudah menonton berapa yang menonton kita 108? sudah 109. Ya, Oke. Bu oke, Adip, 109. Nah, Bu bagaimana mengerucutkan masalah ke benang merah? Nah, tuh Bu ada pertanyaan, Bu. berarti udah sampai kesimpulan tuh kalau udah benang merah. Udah calon sarjana beneran ini. Hmm, Mau dijawab yang mana dulu? yang tadi aja Bu, bagaimana menentukan rumusan masalah ke benang Oke, merah, menjadi benang merah? oke. Bagaimana menentukan Mengerucut, masalah dulu ya? Masalah bagaimana itu mengerucutkan masalah menjadi benang merah? masalah kali di Oke. kepala ya. Saking banyaknya masalah di kepala, kemudian perlu dibatasi nih. Setiap ada nafsu meneliti itu juga ada, nafsu menulis juga ada. Setiap ke toko buku tambah ide, setiap browsing tambah ide ya. Jalan-jalan Betul, Bu. diskusi sama teman, ngopi-ngopi tambah ide sehingga masalahnya jadi banyak banget ya. Nah, akhirnya cara seperti ini adalah kemudian kita mengerucutkan ya bagian mana yang paling urgen untuk diteliti. Jadi sebetulnya yang paling urgen duluan yang mana? Yang paling memungkinkan duluan yang mana? Karena kalau kita tidak memilih satu di antara banyak masalah, akhirnya jadi nggak selesai-selesai. Dan itu dialami oleh banyak mahasiswa, saking banyaknya hal yang dipikirkan sebagai masalah, nggak menentukan mana yang akan didalami, nggak menentukan mana yang paling mungkin untuk diteliti, akhirnya jadi nggak ngerjain apa-apa. Betul, karena Tragisnya terlalu seperti luas itu. ya, Bu. Betul. Jadi bagaimana Nah, ini menemukan begitu. yang urgen? Yang urgen adalah dan terlalu luas. Apa yang seharusnya terjadi dan apa yang ternyata terjadi itu nggak ketemu. Itulah yang urgen untuk dibahas.
Jadi kalau saya sering membaca masalah ini diteliti karena penulis tertarik melakukan penelitian. Jangan kata tertarik, karena banyak hal di dunia ini yang menarik. Ya, banyak banget yang menarik. Tapi manakah yang paling urgen untuk diteliti? Ini ada pertanyaan lain terkait Oh, penulisan banyak juga banget nih. sampai nggak kebaca ya, Oh, gimana? oh. Saya akan ambil pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kita hari ini aja, ya Bu ya, Hmm. kita kerucutkan ke penulisan. Nah, ini ada Bu, Oke. apakah boleh ngambil judul yang Hmm. orang lain sudah teliti, tapi nanti isinya Hmm. lain? Nah, isi lain ini kan terkait penulisan juga nih. Boleh nggak tuh Bu Adib? Kalau judulnya sama persis, saya kira jangan ya, karena nanti kemudian karena kita sudah era teknologi langsung kedetek sebagai hal yang plagiarisme. Ya, coba diubah sedikit barangkali ya. Apa masalahnya beda sedikit? Kan ada 3 tadi ya. Masalahnya yang beda sedikit, pisaunya yang beda sedikit, atau apa namanya materinya yang beda sedikit. Misalnya diskriminasi ya. Diskriminasi di sebuah daerah, berarti karena apa? Teman-teman menemukan di tempat lain, teman-teman bisa memilih yang lain, yaitu daerah yang lain. Nah, jadi jangan sama persis. Seandainya misalnya masalahnya itu sama di lokasi yang sama, teman-teman tetap harus mencari bedanya apa. Karena sebetulnya yang namanya penelitian itu mengakumulasi ilmu. Mengakumulasi ilmu itu supaya ilmu itu berkembang. Jadi penelitian teman-teman itu mengakumulasi sehingga ilmu itu berkembang, nggak boleh stuck. Gitu. Jadi harus beda dikit. Ilmu banget itu. Ilmu itu harus berkembang, tidak boleh stuck. Itu juga yang terkait dengan apa Bu istilahnya itu tinjauan pustaka ya Bu ya. Tinjauan pustaka bukan semata-mata menyadur. Ya, tetapi harus ada novelty kalau istilahnya Bu Adib ya. Harus ada novelty di situ. Kebaruan. Oke Bu Adib. Ini ada yang nanya nih Mbak Yenatri. Sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab Bu Adib nih tadi. Apa faktor penyebab judul skripsi kita ditolak oleh dosen pembimbing? Ini sebenarnya sudah dijawab Bu Adib tadi nih Mbak Natri nih. Mungkin karena di judulmu itu belum merangkum apa sih yang mau diteliti. Belum fokus ya Bu ya. Belum, apa faktor penyebab judul skripsi? Betul masalahnya di mana? Atau kadang-kadang bisa lompat pagar juga, nggak di ACC karena lompat pagar ya. Misalnya, oh ini sebetulnya mahasiswa komunikasi gitu, tapi kok kenapa bicaranya agak sedikit pendidikan ya? Lah kan kemudian hari dong ini supaya mengembangkan ilmu. Ini mahasiswa sosiologi kok bicaranya tafsir hadis ya kan? Nggak kemudian ada betul itu tetap harus ya. Distingsi tetap harus walaupun kita sudah saling menyapa ilmu itu, tapi tetap jadi karakter setiap program studi juga. Nah, calon sarjana, ketahuan kan kenapa judul skripsi kalian tuh tidak di ACC dosen pembimbing. Nah, ini juga di anak-anak yang saya bimbing juga kadang terjadi begitu, Bu. Komunikasi, tetapi di judulnya yang tertulis adalah psikologi atau sosiologi. Nah, meskipun sama-sama satu rumpun bidang sosial, tetapi kan tetap harus ada apa istilahnya ya Bu, tetap bidang kita tetap harus lebih ditonjolkan, jangan lompat rumpun gitu ya Bu ya. Ini ada yang tanya bagus nih, emang sebuah penelitian harus ada masalah? Karena kadang kita mengangkat judul terkait perkembangan suatu objek penelitian dari sisi kelebihannya, emang harus ada masalah. Justru kelebihan itu kan juga masalah. Yang namanya masalah adalah ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang ternyata terjadi. Kalau hanya mengangkat kelebihan, saya kira itu namanya deskriptif. Nah, teman-teman juga perlu dalam menulis itu sadar jenis tulisan. Untuk karya ilmiah, itu jenis tulisannya argumentatif. Argumentatif itu berarti harus ada pikiran atau pendapat dari penulisnya terhadap sebuah masalah. Jadi ketika ada masalah, penulisnya ini punya argumen. Ya. Kemudian argumennya ini dikuatkan dengan data-data di lapangan, data-data di teks, kemudian rujukan-rujukan, penguatnya, teori-teori, metode-metode. Jadi sebetulnya wilayahnya jangan deskriptif. Kalau kelebihan tadi kan pasti deskriptif tuh. Ingin menunjukkan ini loh kelebihannya, ini ya kekurangannya, pasti nanti jadinya deskriptif. Deskriptif itu artinya hanya menggambarkan saja. Misalnya ada yang mau mengambil panti asuhan. Ini panti asuhannya keren banget nih. Digambarkan apa adanya. Itu sudah selesai di bab 2. Bab 2 adalah gambaran umum kan?
Udah selesai di bab 2. Nah, kemudian seharusnya bab berikutnya adalah menjelaskan, ya. Biasanya panti asuhan tuh begini, tapi kok panti asuhan di sini enggak ya? Nah, itu adalah masalah, ya. Biasanya begini, tapi kok. Nah, kata kunci kita dalam melakukan tulisan adalah menjalankan tulisan adalah tapi kok. Biasanya begini atau seharusnya begini, tapi kok ini begini ya. Nah, kalau sudah ada tapi koknya, Anda boleh lanjutkan. Gitu, Mbak. Poin banget itu, Bu. Kadang mahasiswa Iya. hanya memaparkan deskriptif tanpa ada masalah apa sih sebenarnya yang mau mereka teliti. Kalau Itulah yang bikin deskriptif bingung bab 2 aja sebenarnya. Nah, udah selesai ya Bu Adip ya. Kalau umum dari deskriptif bab 2 udah selesai. Film yang kita teliti selesai di bab 2. Ya, jadi sadarlah yang ro ya. Sadar yang ro atau sadar jenis bahwa karya ilmiah adalah argumentatif, argumentasi isinya ya. Bukan deskriptif atau hanya bersifat menggambarkan atau deskripsi saja. Nah, tuh calon sarjana, wah banyak banget loh ilmu dari Bu Adip nih, Masya Allah. Jadi amal jariah Bu Adip ini berbagi ilmu. Amin. Masya Allah. Ini ada yang tanya. Mana tuh Bu? Oh nggak ada lagi ya? Oke, scroll up-nya Sebenarnya gimana banyak. nih? Sebenarnya banyak pertanyaan Bu, tapi kok teman-teman ini semua pertanyaan ditanya, termasuk KKN segala macam. Nanya proker KKN yang bagus apa, Masya Allah. Bu Adip, next ya. Tadi kita udah diskusi tentang ini belum sih Bu? Prinsip utama dalam menyusun paragraf agar tidak lepas dari satu paragraf ke paragraf lain itu bagaimana teknik menulisnya? Kadang kan kita menulis paragraf 1 ke paragraf 2 itu nggak ada kalimat sambung, tiba-tiba berbeda aja antara paragraf. Ya, oke. Tadi Mbak nanyain 2 hal sebetulnya ya. Satu, teknik menyusun paragraf bagaimana. Yang kedua, teknik menyambungkan antar paragraf. Menyambung, iya. Ya, calon sarjana, ini biasa jadi masalah ini. Tolong didengarkan. Iya, oke. Sebetulnya prinsip di dalam menulis karya ilmiah kan ada 4 tuh di buku saya, Mbak. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan itu artinya satu ide. Jangan sampai kita ini nulis sebagai niat di bagian awal ya, mau nulis tentang masalah ini. Kemudian karena banyaknya bacaan yang kita baca, banyak sekali ide yang masuk. Nggak boleh seperti itu, harus fokus. Kalau dalam bahasa agamanya tasihun niatnya hanya satu, hanya menyelesaikan itu saja. Jadi prinsip kesatuan. Yang kedua adalah prinsip kepaduan. Prinsip kepaduan itu artinya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain harus nyambung, antara satu paragraf dengan paragraf yang lain harus nyambung, jadi terus mengalir. Ya. Nah ini pakai latihan, Mbak. Pakai latihan dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat struktur tulisan. Kalau di latar belakang bentuknya misalnya piramida terbalik ya. Kita bicara yang umum dulu, kemudian mengkhusus, baru kemudian sampai pada mengapa penelitian itu dilakukan. Jangan modelnya begini-begini ya, melembung-melembung begini, bicara yang banyak, mengerucut, bicara banyak lagi, mengerucut lagi, jangan seperti itu. Tapi distrukturkan di latar belakang itu seperti piramida terbalik. Umum, mengerucut sampai alasan mengapa itu perlu dilakukan. Kesatuan, kepaduan, kemudian kelengkapan. Nah, kelengkapan ini perlu, Mbak. Artinya dalam setiap tulisan, dalam setiap paragraf kita harus ada kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalau Anda mau menyambungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, pikirkanlah mana yang kalimat utama dan mana yang kalimat penjelas. Kemudian menyambungkan antar paragraf bisa dibantu dengan kalimat-kalimat sambung, misalnya di sisi lain atau di pihak lain, ya, di samping itu, lain halnya dengan, berbeda dengan, kan banyak sekali, ya. Walaupun demikian, nah kita perlu latihannya. Kalau untuk latihan fokus ke kata-kata sambung itu tadi. Tapi nanti kan kalau sudah terlatih, dengan sendirinya antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya bisa nyambung. Dan prinsip keempat adalah kebakuan. Nah, mahasiswa yang seringkali kurang latihan untuk memainkan kata-kata baku, sehingga kata-katanya seringkali sudah out of date ya.
Nah, misalnya kata-kata apa namanya masih kata-kata ir-ir, akomodir. Sekarang udah enggak Hmm. akomodasi, kan gitu ya. Tradisional masih dipakai, kan nil-nilnya juga udah enggak, tapi tradisional, kan gitu. Sa-sa-sa, analisa, sintesa, hipotesa juga sudah enggak. Kita pakainya analisis, sintesis, hipotesis. Nah, itu juga perlu diikuti oleh masyarakat akademik seiring dengan berjalannya waktu dalam menegakkan apa kata-kata ilmiah ya. Wah, mantep Bu Adip. Ini ilmu ya buat calon sarjana ya. Jadi supaya paragraf Mm-mm. nggak lepas itu ditambahin aja dengan Mm-mm. kalimat sandung. Dengan Untuk latihan itu seperti atau itu. dari situ. Nah, lalu Bu Adip, apakah yang Bu Adip jelaskan Mm-mm. tadi itu bisa sekaligus menjawab pertanyaan nih banyak Mm-mm. sekali yang nanya Bu tentang bagaimana Mm-mm. menyusun latar belakang. Mereka sepertinya Iya. kebingungan bagaimana menyusun latar belakang. Kalau yang tadi Bu Adip sampaikan pakai piramida Mm-mm. terbalik. Yang pertama itu Mm-mm. gambaran umum dulu, lalu lebih khusus Mm-mm. Nggak, sampai fenomena ke bawah umum ya. lagi fenomena sampai ke Mm-mm. bawah adalah apa yang mau kamu teliti. Bisa nggak itu untuk Mm-mm. menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak itu? Nah, tuh Iya latar bisa belakang sih. masalah, latar belakang masalah. Eh, apa namanya jadi sulitnya karena biasanya teman-teman ini memulainya dengan sudah teori. Jadi misalnya Hmm, meneliti pernikahan ya. Pernikahan adalah pasti di situ blundernya itu karena dari awal sudah ngomongin teori. Ya, pernikahan adalah kemudian merupakan sebagai itu bagian pertama. Kalimat pertama itu biasanya udah pada kayak gitu. Akhirnya blunder sendiri karena belum-belum kok sudah ngomongin teori. Jadi semua kata yang ada dalam judul kan nanti perlu kita jelaskan dalam kerangka teori. Tapi seringkali orang membuka latar belakang itu sudah dengan teori. Nah, akhirnya pusing juga untuk mengerucutkannya. Oleh karena itu, saran saya untuk membuat latar belakang masalah, fungsi latar belakang masalah kan untuk membantu pembaca mengetahui kenapa sih penelitian ini perlu dilakukan. betul. Karena itu menurut saya fenomena dulu saja, fenomena-fenomena yang besar tapi jangan terlalu besar sejak zaman Nabi Adam mau dibahas ya. Tapi fenomena-fenomena yang terkait tapi yang bersifatnya masih global, kemudian lambat laun mengerucut sehingga pembaca tahu kenapa sih penelitian itu urgen dilakukan. Bukan hanya menarik untuk dilakukan, tetapi urgen untuk dilakukan. Gitu Mbak, Mbak Niken. Nah, tadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang banyak sekali pertanyaan tentang menulis latar belakang. Sudah dijelaskan dengan Bu Adib sangat jelas Mm-mm. teman-teman calon sarjana bahwa mulailah dengan Mm-mm. fenomena. Fenomena tuh yang besar-besar dulu nggak apa-apa, kemudian mengerucut ke dalam fenomena yang mau kalian teliti sampai mengerucut lagi, baru kemudian Iya. kerumusan masalah. Begitu ya Bu Adib? Nah, tuh Mm-mm, teman-teman udah betul. dijawab ya, yang latar belakang banyak sekali yang menanya tentang latar belakang, Bu. Sepertinya mereka Mm-mm. pada pada Yang kebingungan menulis betul-betul latar masal itu belakang. ketika paragraf pertama biasanya langsung Hmm, adalah gitu. Komunikasi langsung masukkan adalah konsep gitu. ya, Bu. Nah itu Nah, konsep juga langsung dimasukkan. langsung nanti terusannya ke bawah akan sulit ya sehingga teman-teman perlu inilah coret-coret dulu lah ya bikin piramida terbalik gitu ya misalnya diisi yang pertama bagian ini aku mau apa kedua mau apa ketiga mau apa jangan langsung ditulis ke komputer emang sih saran saya ya tapi oret-oret dulu aja kira-kira mau gimana gitu. Satu lagi ilmu Gitu dari Mbak Bu Nia. Adib, jangan langsung ditulis ke komputer. Oret-oret aja dulu. Kalian mau nulis apa, Mm-mm. idenya apa, dicurahkan dulu dalam coret-coret. Nanti juga lama-lama ketemu ya, Bu ya. Mm-mm. Yang penting itu tadi Bu Mm. Adib bilang, jangan males, jangan M dan W. Iya, Males dan wow. iya. Dan ingin wow ya. Itu juga penyakit Hmm. itu. Iya, betul Mbak. Terus ini loh Mbak, mereka suka males ngedit tulisannya sendiri. Gimana, gimana Bu? Dijelaskan Bu, biar teman-teman paham nih. Jadi misalnya Kalian males ngetik-ngetik ngedit, aja, dikeluarin habis itu diserahin ke dosen pembimbing. Kan ah, dosen pembimbing jadi pusing belum diedit. nggak dicek dan Ngerasain recheck nggak? dulu. Ngerasain banget Iya. Bu. Kadang font kanan, kiri, atas, bawah tuh masih kacau Hmm. sana-sini. Itu baru Iya. tekniknya, belum kontennya. Hmm. Iya, makanya seringkali kita malah jadinya dosen akhirnya fokus ke itu karena kesandung di mata emang nggak enak. Akhirnya
setelah rapi, balik lagi ke dosen lagi, baru dia fokus ke konten. Nah, karena sebelumnya fokus ke yang kesandung-kesandung di mata itu tadi. Nah, saran saya, sandungan-sandungan mata ini selesaikan dulu sama peer review kalian, misalnya temen ya. Pilihlah temen yang bisa jadi ini, tempat untuk saling berbagi. Saya selalu, kalau dalam seminar, saya selalu mengatakan, siapa teman yang kamu percaya untuk membaca tulisanmu sebelum ke dosen? Karena kepala orang lain tuh lebih sensitif dibandingkan dengan kepala sendiri. Betul, mantap Bu. Iya. Jadi harus saling tukar-menukar dengan temannya. Nanti temannya merasakan kan, oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini, baru diperbaiki. Nah setelah di situ nanti ke dosen pembimbing kan akan lebih cepat, tidak memakan banyak waktu. Oke, Gitu Mbak. mantap. Tuh, tadi teman-teman sudah beberapa juga menulis dari apa yang Bu Adip uraikan. Alhamdulillah, berarti ilmunya pada masuk ini. Ada yang Bu Adip, terima kasih ilmunya menjadi amal jariah. Nih Bu, komen dari teman-teman calon sarjana. Iya, oke. Wah, ini ada Bu WD3 Fishum juga gabung ini, Bu Sulis. Assalamualaikum, selamat malam Bu Sulis. Ya, selamat malam Mbak Sulis, apa kabar? Luar biasa, Bu WD3 Fishum juga hadir di sini bersama kita. Mbak Niken, seringkali teman-teman itu ngambil tinjauan pustaka out of date, lama banget loh, bisa 30 tahunan yang lalu masih betul, dipakai. Bu Adip. Betul, itu juga jadi masalah. Kasih masukan Bu Adip, kasih masukan. Kadang mereka komplainnya begini, susah Bu, buku baru susah gitu. Gimana tekniknya Bu Adip? Iya, itu kita ini loh, spirit itu tadi Mbak, spirit bahwa kita menulis ini untuk mengakumulasi ilmu gitu. Jadi ilmu yang sudah ada itu mari kita kembangkan, kita kritik, kita kasih masukan, kita perbarui seperti itu. Sehingga rujukan-rujukannya tentu saja kalau di tempat kami ada komposisinya ya. Ini yang rujukan jurnal terbaru berapa? Jangan sampai kemudian semuanya itu out of date. Ya, kalaupun itu rujukan-rujukan babon ya, yes kira-kira 30% aja, sisanya adalah riset-riset terkini. Karena riset kita itu adalah mengakumulasi ilmu sifatnya. Cuman kadang-kadang ini juga ada yang malas juga, akhirnya riset-riset terkini semua skripsi semuanya. Ini juga masalah karena Anda juga sebetulnya harus baca buku-buku referensi juga, jangan skripsi semuanya. Jadi saya lihat di catatan tubuh, catatan kaki, itu kok malah jadi skripsi semua ya. Ini akhirnya itu juga masalah. Jadi sebaiknya imbang, mana yang buku babon, mana yang buku baru, mana yang dari website, mana yang jurnal-jurnal terbaru, itu harus berimbang. Gitu Mbak Niken. Siap. Bu Adip ada pertanyaan lanjutan. Bu, buku babon itu apa Bu? Petok-petok ya, buku babon istilahnya ya, buku induk ya. Jadi buku yang sampai hari ini masih dirujuk oleh buku-buku utama ya babon itu, dirujuk oleh buku-buku yang ada sebelumnya. Yang ada sekarang ini merujuk pada buku-buku itu gitu ya. Dan misalnya kamu nggak sepakat dengan buku-buku yang ada sekarang, kamu boleh merujuk ke buku-buku utama tadi, buku-buku induk yang dirujuk oleh buku-buku sekarang, itu namanya buku-buku babon. Babon itu induk ya. Oke. Ada toh yang nanya ya. Itu banyak Bu, ada berapa orang tuh? 4 orang. Nah tuh muncul lagi. Babon itu ayam yang bertelur. Wah Mas Lukman. Iya, jadi kan buku-buku rujukan ya. Oke, rujukan baru. Bagaimana Bu Adip ini? Bu Adip ini mahasiswanya mungkin Dawam. Apa kabar Bu Kajur? Oh, itu alumni lama sekali. Oh, alumni Mas Dawam 93 ini. Tuh ketemu dengan Bu dosen tercinta ya, Mas apa Mbak ini? Dawam 93. Siap. Ini juga Herlin Bufri. Herlin Bufri, piramida terbalik ya Kak. Alhamdulillah banyak catatan baru. Siap. Oke. Ini apa sih? Minta contoh konsep proposal ya. Bu, seandainya judul kita modifikasi alat yang sudah ada, apakah nanti hasil penelitian kita harus lebih bagus dari alat sebelumnya ya? Maksudnya mungkin pakai pisau yang berbeda gitu ya. Ya tentu kalian harus menunjukkan kebaruannya itu.
orang lain menggunakan pisau yang lain, kamu kok menggunakan pisau yang lain? Nah, itu pasti kamu harus menunjukkan kebaruannya di mana dengan penelitian sebelumnya. Gitu, Siap. Bobby Putra Tunjukkan. Perdana yang tanya ya. Nah, Bu, Mm-mm. kemudian ada yang nanya, tadi di atas Ya, sih saya sampai lupa mau nanya kelewatan. ya, Ada ya. yang nanya, Mm-mm. batasan latar belakang yang baik itu berapa paragraf, Bu Adib? Mm-mm, itu dia. Ada nggak Saya kok batasan? paling nggak bisa ditanya tentang batasannya di mana, karena udah banyak tapi belum selesai gimana dong? Atau Betul. baru sedikit tapi sudah memenuhi juga apa namanya belum. Intinya bahwa disampaikan fenomena apa yang terjadi, kemudian mengapa penelitian itu perlu dilakukan, dan kira-kira apa namanya mungkin nggak penelitian itu dilakukan. Itu aja, 3 hal itu. Hmm. Ya. Mbak, tadi kita di awal ada yang tanya tentang benang merah belum kejawab ya? Sudah sepertinya Bu tadi bagaimana mengaitkan, bagaimana mengerucutkan benang merah Mm-mm. ke dalam rumusan masalah. Wah, udah kejawab ya. Udah tadi. Ha. Oke. Oke. Adakah Mana lagi batasan pertanyaan referensi? yang urgent? Adakah Mm-mm. batasan referensi kita dikatakan out of date? Mm-mm. Ya ketika ini loh penelitiannya sudah nggak apa namanya ketika rujukan-rujukan itu sudah nggak bisa kita pakai lagi. Misalnya orang penelitian tentang kamu sekarang meneliti tentang Instagram misalnya ya, tapi buku rujukannya itu komunikasinya masih komunikasi televisi, komunikasi telepon, itu kan nggak apa namanya tidak match untuk kita masukkan sebagai rujukan penelitian kita. Untuk latar belakang masih oke, misalnya dulu perkembangannya komunikasi itu meliputi gitu ya, masih bisa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rujukan, kamu sementara neliti Instagram, ya itu agak nggak nyambung gitu. Nah sebetulnya Nah, yang batasi out of date atau tidak adalah kesesuaiannya dengan apa yang kita teliti itu. Kalau semakin jauh kesesuaiannya berarti itu nggak nyambung, dekat berarti itu nyambung. Nah, Mbak ini apa ya. sih katanya Mm-mm. bagaimana jika di Mana tengah tuh, Bu? penelitian kita masalah yang kita dapatkan berbeda dengan masalah yang kita angkat? Nah, Iya. ini masalah banget ini. Gimana Bu Jadi Adib penjelasannya? penting banget yang namanya melakukan pra penelitian kan. Nah, ketika Anda mengajukan proposal kan sebetulnya sudah ada pra penelitian. Sehingga kalau itu bisa dilanjutkan. Kalau enggak ya kita tulis apa adanya. Kayak kemarin ada mahasiswa saya yang meneliti tentang apa? Adegan hiperbolis dalam sinetron Azab ya. Kan itu misalnya jenazah bisa jatuh gitu ya. Kemudian Oh, kubur nggak bisa misalnya kayak gitu kan. Nah, harapannya di dalam penelitian itu misalnya bagaimana orang bisa beragama dengan mendapati kegiatan tayangan hiperbolis itu dengan rasa ketakutan kan gitu. Tapi ternyata setelah dilakukan wawancara dengan sejumlah para penonton sinetron itu sebaliknya, ditemukannya sebaliknya. Jadi mereka tidak takut dengan itu semua, malah justru termotivasi untuk melakukan ibadah dengan lebih baik. Ya udah tulis saja apa adanya, itulah yang ada di lapangan. Untuk itu ini kemudian perlu kita modifikasi proposalnya sesuai dengan yang kita temukan di lapangan. Tapi tetap modifikasinya kan kemudian sedikit aja gitu. Memang kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Kalau oke menurut siap. saya ini terjadi karena pra penelitiannya kurang matang. Kurang matang pra Kalau penelitiannya ya Bu. sudah tanya-tanya dulu pada sebagian orang gitu, biasanya cocok dengan hasil penelitian ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kadang-kadang tidak cocok juga. Siap. Nah, ini kok kembali lagi banyak sekali yang nanya tentang membuat judul. Ini tadi sudah dijawab dengan Bu Adip ya, Kayaknya teman-teman calon sarjana. Tadi udah hmm, dijawab di awal dengan Bu Adip, bagaimana sih menyusun judul kata demi kata yang baik. Nanti bisa dilihat di rekamannya. Nanti kita oke, berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan lainnya dulu. Bu Adip, tadi oke. udah dijelaskan Mm-mm, banyak tentang bagaimana mengerucutkan rumusan masalah, menentukan judul, sampai pada menyusun mm-mm, paragraf ke paragraf supaya nggak lepas intisari yang mau mm-mm. disampaikan. Sekarang Bu, Iya, gimana sih menentukan kalimat efektif dan ciri kalimat yang tidak efektif tuh apa, Bu? iya. Jadi Cirinya kalimat apa? yang tidak efektif. Mm-mm. Intinya kalau kemudian orang membaca
kok jadi salah paham atau nggak ketangkep idenya apa, udah itu merupakan ciri kalimat yang nggak efektif. Ini maksudnya apa sih, ngomong apa sih ya? Jadi kan kadang-kadang kita membaca buku kayak nggak paham-paham kita ya. Kalimatnya tuh muter-muter kemana-mana. Tidak to the point terhadap apa yang mau disampaikan. Itu sudah merupakan ciri-ciri kalimat tidak efektif. Yang namanya efektif adalah apa yang ada di kepala penulisnya cepat sekali sampai kepada kepala pembacanya, kan gitu. Nah, kalau ini ada yang lama prosesnya, berarti ini medianya yang kurang efektif. Nah, bagaimana membuat ini menjadi efektif? Ya, yang pertama tentu saja Anda menggunakan diksi-diksi yang mudah. Jangan kemudian menganggap yang namanya karya ilmiah, diksi-diksinya harus serba tatif-tatif, isme-isme, is-is, sasi-sasi, semuanya dikeluarkan ya. Tif-tif-tif, semuanya dikeluarkan. Nah, ini membuat menjadi sulit gitu. Karya ilmiah jadi sulit. Tapi di dalam buku saya sudah saya sebutkan ini ya. Ciri kalimat efektif. Pertama, Anda sadar bahwa karya ilmiah itu, ini Mbak, berkomunikasi pikiran bukan dengan perasaan. Jadi, halo, Mbak Niken. Iya Bu, dengar, siap, dengar. Iya, oke. Oke, lanjut Bu. Oke. Siap ya? Siap, lanjut. Bahwa gunakan diksi-diksi yang melibatkan pemikiran Anda, bukan perasaan. Misalnya, oh masyarakat tepi Kali Code ini keadaannya menyedihkan. Jangan katakan menyedihkan, tapi kemukakan saja bagaimanakah hal-hal yang ada di dalam masyarakat Kali Code itu, misalnya gitu. Oh, saya mendengarkan lagu itu tersentuh, membuat saya menangis terseduh-seduh ya. Itu juga perasaan. Jangan mengungkapkan hal-hal yang di luar pada persoalan itu. Oke, Mbak Niken, halo ya. Iya, lanjut Bu. Pertama adalah ciri-cirinya ya, kalimatnya baku. Jadi harus menggunakan kalimat yang baku. Baku itu artinya teman-teman sedikit-sedikit nanti kalau khawatir cek aja di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya ngomongin praktek, yang betul praktek atau praktik ya. Sudah, ayo cek lagi. Calon sarjana. Pasti nanti keluarnya praktik ya. Soalnya nanti akan praktik. Oh, ternyata praktik toh. Biasanya saya pakainya praktek ya. Jadi dekat-dekat sama web KBBI ya. Pertama itu supaya efektif. Yang kedua, gunakan yang denotatif. Ya, denotatif. Jangan misalnya mendaki pemikiran siapa gitu ya. Jangan mendaki itu yang mendaki gunung ya. Jadi gunakan yang denotatif saja. Jangan gitu ada proposal mendaki pemikiran siapa gitu. Atau kemarin sempat berdebat tentang melunturnya nilai apa gitu ya. Nah, ini kok meluntur baju ya? Kali ya Bu, meluntur baju kali. Menimbulkan hal lain itu juga pilihlah yang denotatif atau yang makna yang sesungguhnya di dalam menulis karya ilmiah. Di antaranya itu Mbak ada tips yang lainnya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, mungkin di antaranya 2 itu dulu aja. Oke, berarti gunakan kalimat baku dan jangan gunakan kalimat denotatif tadi ya Bu. Harus gunakan yang denotatif. Oh iya, sorry, harus gunakan kalimat denotatif. Itu tadi adalah kiat untuk menulis kalimat efektif ya, teman-teman calon sarjana. Tuh pada ketawa, kalimat mendaki. Apalagi nih, Mbak Rika, mendaki. Nah, ini dari Mas Izul. Menggali pemikiran gimana, Bu? Kalau kalimat menggali pemikiran. Kira-kira itu kalimat yang bisa masuk dalam penulisan karya ilmiah. Ya. Kalau bisa cari diksi yang lain ya. Nanti ada cari galian yang sumur. Lain. Tuh, Mas Izul dan teman-teman calon sarjana lain, tolong kalimat-kalimat menggali pemikiran, memupuk mungkin, lalu apalagi tolong dihindari. Gunakanlah kalimat yang lebih baku dan terdengar akademik gitu. Iya, betul. Banyak banget nih pertanyaannya. Iya. Satu-satu. Iya. Ini kayaknya mereka, Bu Adib. Ya, ini kayaknya pada merasa semua nih, calon sarjana pada merasakan, pada nulis meluntur. Iya.
Meluntur dikirain baju apa meluntur? Nah, Iya, memang saya pernah menumbuhkan. dapat sih itu Bu, ada lagi melunturnya kalimat terhadap menumbuhkan. apa gitu. Tanaman kali menumbuhkan. Iya, iya, iya. Menumbuhkan jiwa. Tapi agak sulit juga kadang-kadang. Kalau terpaksa banget nggak ada yang lainnya, ya bolehlah. Tapi jangan banget-banget ya, kayak mendaki itu tadi. Ya, Nah, ini Bu Adib belum selesai aja udah ada komentar. Kayaknya apa butuh jilid katanya? 2 nih, Bu Adib. Ya, gitu ya. Butuh jilid 2 ini aja belum selesai, berarti menarik banget ini apa yang diulas oleh Bu Adib. Menjadi Ini kegelisahan. Nah, ini saya juga menggunakan kata kegelisahan ini. oh ya, Gimana ya, Bu ya. Adib? Gimana Bu Adib? Itu ada yang tanya, untuk penelitian deskriptif kualitatif, banyak lebih baik menggunakan body note atau footnote. Nah, gimana Bu Ya, Mas penjelasannya Bu? Dimas. Ya. Mm-mm. Sebetulnya itu kan style aja. Ada madhab yang pakai body note, ada madhab yang pakai footnote. Nah itu nggak bisa campur. Kalau body note semua. Kalau footnote, footnote semua. Yang pasti jangan sampai nggak pakai dua-duanya. Kalau memang itu bukan dari pikiran Anda. Karena itu sudah tadi yang kita bahas masuk ke dalam plagiarisme. Walaupun hanya sedikit saja, Anda harus mencantumkan itu. Lebih baik yang mana? Saya nggak bisa mengatakan baik dua-duanya ya. Baik yang mana? Karena ini hanya berbeda style saja. Kalau di body note kelebihannya kan begitu kita lihat langsung bawahnya apa. Tapi ada juga yang kemudian merasa terganggu dengan itu. Ini kok body note sampai banyak, ini kok kesehatan kaki kok sampai banyak banget sih? Kenapa kita nggak disuruh lihat sendiri aja di belakang gitu ya? Di apa namanya? Di daftar isi, daftar pustaka. Kenapa nggak begitu aja? Jadi itu stylenya hanya masalah style saja. Yang penting Anda menggunakan salah satu di antaranya. Nah, Gitu. terjawab sudah kegelisahan teman-teman calon sarjana. Mm-mm. Saya mahasiswa akuntansi semester akhir nih. Oke, Mm-mm. langkah apa setelah sempro agar skripsi cepat selesai? Ya, Ina Posende. Ya. Langkah apa? Fokus kalau sudah habis seminar itu fokus. Fokus. Jangan lari saat revisi. Karena seminar itu ibaratnya nyalain api. Kalau api itu kamu tinggal kerja, api itu kamu tinggal apa ngurusin rumah, ya, api itu ditinggal ngapa-ngapain, apinya padam sendiri. Jadi gimana tetap menjaga supaya kalian on fire terus, lanjutin terus. Nah, soalnya menghidupkan fire ini susah banget, Mbak. Kalau apa namanya orang sudah diselani ya, sudah ada aktivitas yang lain, itu fire-nya udah redup. Itu nanti perlu energi yang luar biasa untuk menghidupkannya kembali. Jadi ketika seminar proposal itu kan lagi fire nih, on fire ya. Jangan dimatiin. Itu lanjut aja, lanjut sampai selesai. Target 3 bulan selesai atau kurang dari 3 bulan selesai, ya udah akan aman. Tapi kalau setelah seminar kemudian lari ngerjakan hal yang lain, pasti dijamin fire-nya redup atau bahkan mati sama sekali. Gitu Nah, Mbak Niken, jagain wah, luar fire-nya biar biasa. on fire. Betul. Jadi jagalah selalu firemu on fire, jangan diredupkan. Wah, Bu Adib ini sampai ada yang ikut Apa? ini langsung kepikiran buat ngerombak susunan proposal saya. Masya Allah. Kenapa? Dia Konsultasi langsung mau pemula. dia langsung mau ngerombak susunan proposal nih. Dia. Iya. Mbak kayaknya nih, Mbak Edia. Mbak Edia, jangan langsung rombak-rombak aja. Konsultasi dulu dengan pembimbing skripsimu, Mbak. Iya. Apakah skripsi harus di perusahaan besar? Saya mahasiswa jurusan teknik industri ya. Ya ini policy dari prodinya masing-masing. Saya nggak bisa menjawab nih. Apakah prodinya mensyaratkan untuk ke perusahaan-perusahaan besar ya? Nah ini kalau policy kita bukan tidak harus menjawabnya ya, karena terkait dengan kelembagaan, Betul. kebijakan kelembagaan. Oke. Mak, ini ada dari akun hobi traveling. Betul banget ini Bu, harus ada target top Bu Adip. Ini akun dari hobi traveling. Lalu ada akun Mbak Yani 6121. Setuju, lanjut jilid 2. Lebih setuju lagi kalau boleh konsultasi di luar forum live. Waduh.
Ini harus, Waduh. aduh, ini harus bikin janji tingkat tinggi nih sama Bu Adip. Bu Adip sibuk kemana-mana ini. Tingkat tinggi nih janjinya Iya, ini. iya Mbak. Gimana? Lalu Apalagi yang kemudian, kita nah, Bu teman-teman Adip, ini? kita Hmm, tinggal 3 menit tersisa ini. Kita satu pertanyaan lagi ya, Bu. ya, Nah, boleh. Bu, kalau judul yang kita ambil belum ada penelitian terdahulu itu bagaimana, Bu? Judulnya yang Jadi dia belum. baru ini, sepertinya baru menemukan. Sejak zaman lalu kayaknya sudah ada ilmu. Jadi kayaknya kalau nggak ada sama sekali juga nggak mungkin. Ya, dari dulu kan sudah ada ilmu. Kalau kemudian kita seperti menulis di ruang kosong, kayaknya juga nggak mungkin, Mbak Niken. Kurang effort aja untuk mencarinya lebih jauh. Karena tidak Betul. tiba-tiba sebuah program diadakan ya. Tidak tiba-tiba sebuah ilmu itu diajarkan. Pasti ada sebelumnya lagi. Cuman kurang main aja, kurang effort untuk tidak menemukan penelitian yang nyambung dengan penelitian kita. Sejak zaman Plato Nah, Aristoteles ada penelitiannya. tuh. Cobalah untuk dengan keras, insya Allah ada sambungannya. Disitulah tantangannya. Nah, cobalah effortnya lebih diluaskan lagi, karena tidak mungkin Iya. penelitianmu itu baru dilakukan saat ini. Ibu Adip aja tadi bilang, dari zaman Aristoteles itu udah ada penelitian. Jadi jangan Iya. males mencari referensi, jangan males mencari rujukan, jangan Iya, males oke. mengutak-atik tinjauan pustaka. Gitu ya, Bu ya. Iya, Oke, Bu betul. Adip, ini sebenarnya pertanyaan masih banyak, tapi kan live IG ini 1 jam nanti dia putus sendiri. Ini kita sudah kurang lebih paling 2 menit. Uh, Hmm? oh, masih buffering. Oh, Bu Adip dengar ya? Oke, Dengar. oke siap. Bu Adip, Iya, ini sudah ada pemberitahuan juga ini di Instagram saya. Sebentar lagi harus selesai. terputus. Siap, Bu Adip, kita sudahi dulu. Terima kasih. Bincang santuy kita hari ini dengan judul penulisan skripsi. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil oleh calon sarjana. Jangan lupa untuk calon sarjana ada giveaway 2 buah buku, dua buah Asyik. buku karangan Bu Adip ya, judulnya Metode Penulisan Karya Ilmiah. Nanti siapa yang Ya. menang akan dihubungi oleh tim Siap Sarjana ke akun kalian langsung, ke akun kalian masing-masing. Jadi nantikan DM dari tim Siap Sarjana. Bu Adip, terima kasih Oke. untuk ilmunya. Amal Mbak jariah Nike. Bu Adip, menebar ilmu, menebar manfaat. Semoga yang pada masih calon-calon sarjana ini segera betul-betul menjadi sarjana untuk melangkah ke step-step selanjutnya. Makasih Bu Adip, makasih semua yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.